Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Sahabat Maleo, saat ini lagi ramai diperbincangkan mengenai ibu kota negara baru yang disebut Nusantara. Hal ini bukanlah hal yang baru di telinga kita, karena setelah Presiden Joko Widodo dilantik untuk yang kedua kalinya, maka muncullah sebuah gagasan tentang yang namanya ibu kota negara baru, yang telah lama diperbincangkan sebelum Joko Widodo terpilih untuk yang kedua kalinya. Dan dalam gagasan ibu kota negara baru banyak menimbulkan polemik serta kritikan dari berbagai macam sumber. Alhasil pro dan kontra mewarnai wacana ibu kota negara baru itu. Seperti dilansir dari kompas.com, di mana Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengungkapkan, ibu kota negara baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur itu diberi nama Nusantara. Nama Nusantara dipilih karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama serta ikonik di dunia internasional. Meski sebelumnya ada 80 nama calon yang diajukan ke Presiden Joko Widodo, namun akhirnya yang terpilih adalah Nusantara. Setelah mendapat pertimbangan dari ahli bahasa dan ahli sejarah, maka Nusantara merupakan nama yang tepat bagi ibu kota negara yang baru. Dan bukan hanya itu saja, regulasi ibu kota baru telah ditargetkan selesai sampai bulan ini. Pemerintah juga mulai memetakan sejumlah kementerian dan lembaga yang akan pertama kali berkantor di wilayah yang masuk dalam Kabupaten Penajem Pasir Utara di Kalimantan Timur. Sementara menurut sang presiden bahwa pembangunan ibu kota negara baru bukan hanya sekedar memindahkan perkantoran, namun ibu kota negara baru dibangun sebagai kota yang kompetitif di tingkat global, karena tujuan utama adalah membangun kota yang smart. Kota baru yang kompetitif di tingkat global dinilai dapat membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi Indonesia menjadi sebuah Indonesia yang berbasis inovasi, teknologi, dan green economy. Presiden juga menambahkan bahwa secara fisik pembangunan ibu kota negara baru harus menjadi momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, dan produktif. Serta IKN juga dinilai menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan berkelas dunia. Namun seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan ibu kota negara baru tentu tidaklah berjalan mulus, karena ada beberapa pihak yang menolak dibangunnya ibu kota negara baru, seperti yang dilakukan oleh fraksi Partai Keadilan Sosial yang menolak dibangunnya ibu kota negara baru. Meski Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pembangunan ibu kota negara baru diambil dari dana pembangunan ekonomi nasional, namun PKS tetap saja menolak. PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak rancangan undang-undang ibu kota negara baru yang dibahas di tingkat 2. Lewat wakilnya Suryadi Jaya Purnama, PKS menilai rencana pembangunan ibu kota baru pada semester awal 2024 mendatang terlalu terburu-buru di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. PKS terutama menyoroti proses pembangunan fasilitas dasar yang akan membutuhkan waktu lama seperti sumber daya air, jalan, jembatan, hingga pemukiman dengan anggaran yang cukup besar. PKS menilai rencana pemindahan ibu kota baru ini sangatlah belum tepat. Sementara di sisi lain, kritik juga dilayangkan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia yang menilai pembahasan rancangan undang-undang IKN terkesan tergesa-gesa dan mengabaikan partisipasi publik. Mereka juga menilai pengesahan rancangan undang-undang IKN dan dianggap hanya untuk memuaskan keinginan pemerintah saja. Terlihat jelas sesungguhnya motivasi perpindahan ibu kota baru ini untuk sebuah solusi atau persoalan yang terjadi, tetapi lebih pada memenuhi ambisi pemerintah dan DPR terhadap ibu kota negara baru.
Dan itu dia ulasan singkat mengenai adanya rancangan undang-undang ibu kota negara baru yang tengah diperbincangkan saat ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and share.